Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang akuntansi pembiayaan. Dari kelompok 3 ada Alfredo, Alma, Noval, Rahel, Rifki, dan Rizka. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali atau penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dari tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Contoh, pinjaman luar negeri, surat utang negara, SBSN, dan lain-lain. Pengeluaran pembiayaan, pemberian pinjaman, investasi, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan. Akuntansi investasi pemerintah. Investasi pemerintah menurut paragraf 6 PSHP 06 adalah merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, baik dalam bentuk bunga, dividen maupun royalti, atau dalam bentuk manfaat sosial, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terdiri dari dua jenis, yaitu investasi permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang kedua, investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengakuan berdasarkan sumber perolehan. Yang pertama, berasal dari hibah dalam bentuk investasi, termasuk hibah dalam bentuk surat berharga. Yang kedua, berasal dari pertukaran atau konversi aset non-kas dan penerbitan promissory notes. Yang ketiga, melalui pengeluaran kas yang bersumber dari bagian anggaran BUN. Yang keempat, melalui pengesahan dari bagian anggaran BUN investasi pemerintah. Pengukuran ada 3 metode. Yang pertama, metode biaya, disajikan di neraca sebesar nilai perolehan dan dilakukan penyesuaian nilai investasi dengan memperhatikan pengaruh. Yang kedua, metode ekuitas, disajikan di neraca sebesar nilai investasi awal berdasarkan nilai perolehan dan dilakukan penyesuaian. Yang ketiga, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk investasi non-permanen yang dilakukan secara amortisasi atas nilai diskonto atau premium dari awal perolehan investasi. Penyesuaian dan pelepasan. Penyesuaian nilai investasi. Yang pertama, karena adanya selisih kurs. Yang kedua, karena adanya revaluasi aset oleh badan usaha penerima investasi. Yang ketiga, penyesuaian nilai bersih investasi non-permanen yang dapat direalisasikan atas tagihan dana bergulir. Pelepasan investasi. Yang pertama, pelepasan investasi berupa penjualan hak kepemilikan investasi pemerintah. Yang kedua, pelepasan dengan mengakui perolehan investasi jangka panjang baru, aset tetap, dan atau aset lainnya. Ketiga, pelepasan investasi lainnya. Utang jangka panjang. Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Utang jangka panjang dalam negeri merupakan utang yang dilakukan pemerintah antara lain dalam bentuk surat utang negara. Surat utang negara dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Indonesia. Terbagi menjadi dua macam, yaitu surat utang negara yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan. Karakteristik. Yang pertama, obligasi dinyatakan dalam rupiah atau mata uang asing tertentu. Yang kedua, obligasi mencantumkan nilai nominal dan tanggal jatuh tempo. Setiap lembar obligasi mencantumkan besaran suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, obligasi biasanya diterbitkan untuk jangka waktu menengah. Obligasi mencantumkan cara pelunasannya, apakah sekaligus atau diangsur. Yang keempat, obligasi dapat diterbitkan atas nama pembeli obligasi, diregistrasi pada setiap lembar obligasi. Yang kelima, premium atau diskon atas penjualan surat utang obligasi karena perbedaan harga par dengan harga pasar. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan diakui pada saat terjadi transaksi penjualan. Bunga utang obligasi diakui sejak penerbitan obligasi atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai terjadi transaksi. Pengukuran dicatat sebesar nilai nominal ditambah premium atau dikurangi diskonto yang disajikan dalam akun terpisah. Jika obligasi dilunasi dengan cara mengangsur, maka transaksi pembayaran, angsuran dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan carrying amount utang tersebut. Utang jangka panjang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri
yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pengakuan diakui saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan atau saat kewajiban timbul. Pengukuran dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri dan utang luar negeri, contohnya utang kemitraan. Utang kemitraan timbul karena adanya kemitraan pemerintah dengan pihak mitra dalam bentuk bangun, serah, kelola. Pada pola kemitraan dengan BSK, penyerahan aset oleh pihak mitra kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada mitra secara sekaligus atau secara angsuran atau bagi hasil. Utang kemitraan dengan pihak mitra timbul apabila pembayaran kepada mitra dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. Jurnal Standar Akuntansi Pembiayaan. Jurnal Penerimaan Pembiayaan. Jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan BA-Bun atas penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan. Jurnal akrual diterima dari entitas lain pada ekuitas. Jurnal kas diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan SAL. Contoh di atas berasal dari penerimaan pembiayaan dari SAL. Akun dalam lingkaran dapat berubah sesuai sumber penerimaan pembiayaan. Contoh lain dari sumber penerimaan pembiayaan adalah penarikan pinjaman, SBN, divestasi investasi, pelunasan atau cicilan pokok piutang penerusan pemberian pinjaman, dan pengembalian dana cadangan. Jurnal pada kuasa Bun atas penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan. Jurnal akrual, SAL pada ditagihkan ke entitas lain. Jurnal kas, SAL pada ditagihkan ke entitas lain, lalu didebit diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan. Jurnal Pengembalian Penerimaan Pembiayaan. Jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan BA-Bun atas resume tagihan pengembalian penerimaan pembiayaan sehubungan pengembalian, potongan langsung, batal dan atau ineligible dari penarikan pinjaman dan penerbitan SBN. Jurnal akrual, utang jangka panjang dalam negeri atau di luar negeri pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Lalu, utang SBN jangka panjang atau pendek pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Tidak ada jurnal kas. Jurnal Pengembalian Penerimaan Pembiayaan. Jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan BA-Bun atas pengembalian penerimaan pembiayaan sehubungan pengembalian, potongan langsung, batal dan atau ineligible dari penarikan pinjaman dan penerbitan SBN. Jurnal akrual, pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Jurnal kas, penerimaan pembiayaan pada ditagihkan ke entitas lain. Jurnal pada kuasa Bun atas pengembalian penerimaan pembiayaan. Jurnal akrual diterima dari entitas lain pada kas. Jurnal kas diterima dari entitas lain pada kas, lalu penerimaan pembiayaan pada ditagihkan ke entitas lain. Jurnal Pengeluaran Pembiayaan. Jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan BA-Bun atas resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk PMN atau investasi permanen. Jurnal akrual, investasi jangka panjang permanen pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Tidak ada jurnal kas. Contoh di atas adalah pengeluaran pembiayaan untuk PMN. Akun dalam lingkaran dapat berubah sesuai untuk apa pengeluaran pembiayaan. Contoh lain, investasi non-permanen, pemberian atau penerusan pinjaman, pembentukan dana cadangan, pelunasan cicilan atau pokok penarikan pinjaman, penarikan SBN sebelum jatuh tempo, dan lain-lain. Jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan BA-Bun atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk PMN atau investasi permanen yang membebani rekening kas negara. Jurnal akrual, pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Jurnal kas, pengeluaran pembiayaan pada ditagihkan ke entitas lain.
Jurnal pada kuasa BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk PMN atau investasi permanen yang membebani rekening kas negara. Jurnal akrual diterima dari entitas lain pada kas, jurnal kas diterima dari entitas lain pada kas, lalu pengeluaran pembiayaan pada ditagihkan ke entitas lain. Pengembalian pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi di tahun anggaran berjalan, yaitu di tahun yang sama dengan tahun realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan, maka transaksi penerimaan dan pengembalian pengeluaran pembiayaan menggunakan akun dan mengurangi nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan tahun berjalan. Dalam hal pengembalian pengeluaran pembiayaan atas realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan tahun anggaran yang lalu, yaitu secara kas diterima melewati tahun anggaran berjalan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan, maka transaksi penerimaan dari pengembalian pengeluaran pembiayaan tersebut diperlakukan pencatatannya sebagai transaksi realisasi penerimaan pembiayaan. Jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan BA BUN atas pengembalian kelebihan pengeluaran kas negara dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan tahun anggaran berjalan. Jurnal akrual diterima dari entitas lain pada investasi jangka panjang permanen, investasi jangka panjang non-permanen, piutang jangka panjang pemberian pinjaman, dan dana cadangan. Jurnal kas diterima dari entitas lain pada pengeluaran pembiayaan PMN, pengeluaran pembiayaan investasi non-permanen, pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman, dan pengeluaran pembiayaan dana cadangan. Jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan BA BUN atas pengembalian kelebihan pengeluaran kas negara dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan tahun anggaran yang lalu. Jurnal akrual diterima dari entitas lain pada investasi jangka panjang permanen, investasi jangka panjang non-permanen, piutang jangka panjang pemberian pinjaman, dan dana cadangan. Jurnal kas diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan PMN, pengeluaran pembiayaan investasi non-permanen, pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman, pengeluaran pembiayaan dana cadangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.